Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julia Mahara dengan NPM 196610401003 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah dietetika yang diampu langsung oleh dosen. Nah, jadi di dalam video ini kita akan membahas sedikit tentang diet ataupun pola makan untuk para remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang telah meliputi berbagai aspek perkembangan. Perubahan perkembangan meliputi dari aspek fisik, psikis, serta psikososial. Menurut Mong, pada tahun 2008 masa remaja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, masa remaja awal dari umur 12 sampai dengan 15 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan dari umur 15 sampai dengan 18 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa remaja akhir dari umur 18 sampai dengan 21 tahun. Pada remaja kita bisa menemukan beberapa jenis gangguan makan seperti penyebab gangguan makan pada remaja itu terjadi karena yang pertama, remaja terlalu memilih makanan, yang kedua, pengaruh teman dari sebaya kita, yang ketiga itu gangguan citra tubuh, yang keempat, paparan media sosial, yang kelima, sering menolak untuk makan, serta yang terakhir itu adanya perubahan berat badan secara drastis. Ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan makan pada remaja. Yang pertama, seperti mendorong kebiasaan makan makanan sehat. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang fenomena di media sosial. Yang ketiga itu memberitahukan tentang body image. Keempat, tingkatkan kepercayaan diri pada remaja. Serta yang kelima itu memberitahu bagaimana gambaran tentang diet yang tidak sehat. Untuk menghitung kebutuhan kalori di dalam tubuh untuk perharinya, kita bisa menggunakan metode ambang batas dari IMT ataupun indeks massa tubuh. Sebagai contoh, ada remaja dengan umur 18 tahun dengan berat badan 56 kg dan tinggi badan 160 cm akan membutuhkan kalori per harinya yaitu 2135 kalori yang akan dibagi menjadi 5. Yang pertama untuk sarapan, yang kedua untuk cemilan pagi, yang ketiga makan siang, yang keempat itu cemilan sore, yang kelima makan malam. Untuk sarapan dan makan siang, masing-masing kita membutuhkan asupan nutrisi sebanyak 25%. Serta untuk cemilan, masing-masingnya membutuhkan 15%. Dan yang terakhir, untuk makan malam kita membutuhkan 20% saja. Berikut ini merupakan contoh menu diet untuk remaja untuk satu harinya. Untuk menu sarapan, kita bisa menggunakan roti gandum dengan berat 100 gram ataupun 1 lembar dengan berat kalori yaitu 227. Untuk toppingnya kita bisa menggunakan keju parut sebanyak 10 mg dengan berat kalori 30. Menu selanjutnya ada pepaya dengan berat 100 gram ataupun setara dengan 1 potong ukuran sedang dengan berat kalori 46. Untuk minumnya kita bisa menggunakan susu kental manis dengan berat 100 mg ataupun setara dengan 1 gelas dengan berat kalori 130. Berat total sarapan yaitu 433 kalori. Untuk snack pagi kita bisa mengkonsumsi jagung rebus dengan berat 50 gram atau setara dengan setengah ponggol jagung ukuran sedang dengan berat kalori 162. Serta mengkonsumsi salak sebanyak 2 buah atau setara dengan 100 gram dengan jumlah kalori 147. Untuk minumnya kita bisa menggunakan air putih saja karena tadi jumlah kalori yang dihasilkan oleh 2 makanan tadi sudah mencukupi. Dengan total berat 309 kalori. Untuk makan siang kita bisa mengkonsumsi nasi putih dengan berat 150 gram atau setara dengan 1 piring dengan berat kalori 258. Bisa dengan lauk tempe dengan ukuran 50 gram atau setara dengan 2 potong ukuran sedang dengan jumlah kalori 148. Untuk sayurnya kita bisa menggunakan bayam rebus sebanyak 100 gram atau setara dengan setengah ikat ukuran sedang dengan jumlah kalori 41. Orang Indonesia kurang afdol nih kalau misalnya makan tapi nggak ada yang pedas-pedasnya. Jadi kita itu bisa menambahkan sambal terasi sebanyak 1 sendok teh saja dengan jumlah kalori hanya 15 kalori saja. Untuk minumnya kita bisa hanya menggunakan air mineral saja karena jumlah keseluruhan kalori pada makan siang ini sudah mencukupi yaitu sebanyak 552 kalori. Untuk snack sorenya kita menggunakan
pisang goreng sebanyak 100 gram ataupun setara dengan satu buah dengan jumlah kalori 118, serta ada minumannya yaitu teh setara dengan 100 mg atau 1 gelas dengan jumlah kalori 102 kalori. Kok menu kali ini sedikit sih? Walaupun sedikit tetapi kebutuhan kalorinya sudah mencukupi, yaitu 508. Bahkan ini sudah melebihi kalori yang dibutuhkan. Oke, di makan malam kita mengkonsumsi nasi putih hanya sebanyak 100 gram atau setengah piring seperti ini. Karena di sini kita hanya membutuhkan 20% saja dari kebutuhan keseluruhan kalori kita. Jadi jumlah kalori pada nasi ini tadi yaitu 172 kalori. Dengan lauk tumis kangkung ataupun 100 gram kangkung setara dengan satu cambuk ini dengan jumlah kalorinya itu 90. Kemudian kita bisa menambah lauknya dengan jamur crispy ataupun setara dengan 100 gram dengan berat kalori sebanyak 66 kalori. Untuk minumnya kita menggunakan air mineral sebanyak 500 mg atau setara dengan 2 gelas air putih. Untuk jumlah kalori pada makan malam ini sebanyak 448 kalori. Jumlah kalori yang dihasilkan mulai dari sarapan hingga makan malam yaitu sebanyak 2220 kalori. Kenapa sih kalau makan itu harus ngitung kalorinya, harus merhatiin kalorinya? Kenapa nggak tinggal makan aja? Kan tinggal makan tuh gampang gitu ya kan? Jadi sebenarnya kalori yang di dalam tubuh kita itu harus sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Jika kita melakukan aktivitas kita berat tetapi hanya memberikan kalori sedikit di dalam tubuh kita, sama saja kita seperti memberikan atau memicu suatu penyakit kesehatan di dalam tubuh kita. Maka dari itu kalori yang kita hasilkan, yang kita keluarkan juga harus diperhitungkan dengan detail. Oke, sekian video dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar. Jika ada saran dan kritikan boleh langsung disampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.